Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sedikit akan mengomentari dengan situasi yang lagi viral ya, tentang apa yang dialami oleh yang dipanggil Gus Samsudin sama si pesulap merah, si Marcel. Dalam hal ini kalau menurut penilaian saya, yang dipanggil Gus Samsudin itu atau si Mas Samsudin itu ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Ada real dan ada yang kurang pas. Begitu kalau menurut saya. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Samsudin. Sebetulnya di sisi realnya ada, yaitu di dalam menangani pasien. Si Samsudin selalu bertauhid kepada Allah dan yang kebanyakan diyakini oleh para muslim. Karena apa? Siapapun seorang praktisi pengobatan alternatif, seorang dokter, dia tidak mengandalkan kemampuan dia di dalam ilmu pengetahuan dalam hal medis ataupun non medis. Bisa dipastikan hampir seluruh beliau-beliau para dokter atau mereka-mereka termasuk kami, praktisi-praktisi pengobatan alternatif, itu dia tidak lepas meminta kepada Allah untuk kesembuhan ketika dia memegang pasien. Itu tauhid yang kebanyakan Islam yakini. Jadi itu intinya apa? Intinya sakit di dunia ini, sakit kepada umat manusia ini tidak ada lain dan tidak ada dari manapun kecuali dari Allah. Nah, makanya saya sampaikan tidak ada penyakit di manusia di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Semua bisa disembuhkan. Itu karena Allah. Lalu kenapa ada dokter? Kenapa ada praktisi-praktisi pengobatan alternatif? Itu hanya sebagai perantara sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai dengan kemampuan beliau masing-masing. Nah, seorang dokter ahli sekalipun ketika beliau-beliau itu memegang pasien-pasiennya, beliau-beliau pasti akan mengatakan, Pak, Bu, berdoalah kepada Allah, itu yang memeluk agama Islam atau Muslim. Dia yang beragama lain, mungkin Pak, Bu, berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar upaya ibu dan bapak ini bisa berhasil dengan upaya operasi dengan tangan saya. Itu yang akan beliau sampaikan. Jadi jangan salah, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Semua bisa disembuhkan. Itu karena Allah. Nah, jadi tangan-tangan kita para praktisi pengobatan alternatif dari tangan beliau-beliau para dokter itu hanya perantara. Hanya sekian persen. Itu kita harus yakin, kita harus taukid kepada Allah itu. Nah, lalu bagaimana dengan kasus yang dialami dengan si Mas Udin atau Gus Samsudin ini? Nah, kalau menurut saya, kembali lagi saya sampaikan, itu ada benarnya, ada salahnya. Nah, benarnya dia bertauhid kepada Allah, meminta kesembuhan kepada kepada Allah untuk pasien yang dia pegang. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya kalau memang benar si Mas Udin ini menggunakan alat-alat sulap. Itu saya tidak tahu ya, alat sulap seperti apa yang dia gunakan. Saya karena awam di hal tersebut. Kalau memang benar menggunakan alat sulap, itu saya tidak setuju. Karena si Mas Udin sudah menggabungkan antara alat-alat yang tidak logis dengan digabungkan kepada tauhid si Mas Udin itu kepada Allah. Di satu sisi dia minta kesembuhan pasiennya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menggabungkan alat-alat sulap dengan tauhidnya. Itu yang saya tidak setuju kalaupun si Udin itu menggunakan alat sulap. Nah, inilah yang akhir-akhir ini marak dan viral menjadi perdebatan, menjadi pro kontra di dalam menangani khususnya pasien-pasien non medis. Kalau kami sebagai praktisi pengobatan alternatif, kita real aja yang kita sampaikan dan yang kita lakukan. Kita adalah melihat kalau ada pasien datang ke tempat kami, kita lihat sakitnya apa, keluhannya apa. Nah, itu medis, logika medis yang kita pegang. Salah satu contoh,
Kalau saya menyampaikan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan di dunia ini, semua bisa disembuhkan itu karena Allah melalui tangan-tangan kita para praktisi pengobatan alternatif. Satu contoh, orang mempunyai sakit lambung atau ginjal atau limpa, apapun penyakitnya, saraf kejepit. Nah, itu kita tidak usah melihat terlalu jauh. Kalau kita sebagai pengobatan atau praktisi pengobatan alternatif, yang kita lihat hanya di titik-titik yang perlu kita benahi. Di mana titik tersebut? Yaitu di daerah punggung atau di bagian depan. Itu banyak sekali titik-titik, khususnya di bagian punggung. Salah satu contoh orang sakit ginjal atau gangguan ginjal. Itu kalau kita lihat di titik-titik punggung, ada salah satu titik yang menggumpal, yang bisa dikatakanlah dengan kata lain sarafnya itu menggumpal, tersumbat, sehingga peredaran darah kurang lancar yang terkait dengan ginjal. Nah, itu kami para praktisi pengobatan alternatif, kita berupaya. Nah, dengan menangani titik-titik yang tergumpal atau sumbatan-sumbatan di titik saraf tersebut, insya Allah itu akan berhasil. Bukan 1-2 orang yang berhasil. Bahkan beberapa pasien kami, pasien saya yang sudah dijadwalkan operasi, sudah melakukan tes segala macam, datang ke sini sekali sudah ada perubahan. Khususnya kemarin beberapa hari yang lalu itu masalah pembengkakan limpa, sudah dijadwalkan operasi. Nah, ternyata Allah memberikan jalan untuk datang ke alternatif ke tempat saya. Sekali terapi udah kempes. Walaupun belum 100%. Nah, semua itu butuh proses. Tergantung keyakinan kita kepada Allah dan kepada orang si penerapis tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman para terapis di Indonesia ini, saya minta himbaulah kepada pasien-pasien Anda ketika datang ke tempat Anda, yakinkanlah bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Semua bisa disembuhkan itu karena Allah. Himbaukanlah kepada mereka, minta kepada Allah kesembuhan dengan perantara praktisi-praktisi seperti kalian atau seperti saya. Nah, lalu bagaimana dengan kasus yang dialami Mas Samsudin ini? Saya setuju aja apa yang dilakukan Mas Samsudin. Di satu sisi banyak menolong orang, di satu sisi kalau memang benar menggunakan alat-alat yang tidak benar, alat sholat lah misalnya, kalau memang benar, itu jangan digunakan untuk Mas Samsudin. Buanglah yang hal-hal semacam ini. Lanjutkanlah dengan yang baik-baik demi kemaslahatan umat, demi kesembuhan orang banyak. Lakukanlah yang terbaik. Itu menurut saya. Nah, begitu juga dengan untuk Anda, para pencari kesembuhan. Jadi harus bisa pandai-pandai melihat siapa yang akan membantu Anda dalam hal penyakit tersebut gitu. Jadi tidak asal datang, tidak asal berobat. Intinya kita garis bawah jangan sampai salah. Itu aja. Nah, jadi ketika penyakit itu sudah menjangkit di tubuh manusia, dari kedokteran pun, dari dunia medis ataupun dari kami sebagai tenaga praktisi pengobatan alternatif, itu kami sangat melihat apa yang dirasakan, apa yang menjadi keluhan orang tersebut. Nah, sehingga kami punya pandangan yang berbeda antara dokter-dokter beliau-beliau dengan kami para praktisi pengobatan alternatif. Itu beda pandangan kami. Nah, dari perbedaan inilah pasien-pasien akan bisa membedakan. Terkadang yang sudah divonis operasi, mereka ada yang takut tidak berani operasi, akhirnya lari ke praktisi pengobatan alternatif, berhasil. Itu bukan 1-2 orang, bahkan ribuan orang di Indonesia ini. Nah, jadi percaya tidak percaya, praktisi-praktisi pengobatan alternatif ini juga membantu
saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang tidak berani operasi dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan bagi saudara-saudara saya yang masih mengalami sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya, semoga diberikan kesembuhan, dan jangan salah dalam mengambil tindakan. Dan yang terakhir, jangan lupa bertawakal kepada Allah, bertauhidlah kepada Allah, bahwa sakit di dalam diri manusia di dunia ini hanya karena Allah, tidak ada yang lain, apapun alasannya. Itu. Oke, silakan yang mau berkonsultasi, yang mau komen, silakan. Terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.